Dan apakah emang di bawah sini itu masih terdapat harta karun Belanda maupun emas batangan, kita nggak tahu ya. Oke friend, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Dalam video kali ini ya friend, kita akan sedikit berpetualang ya untuk mengeksplor salah satu peninggalan Belanda ataupun artefak peninggalan Belanda ya, yakni sebuah patok ataupun kayak nisan ya, tapi ini patok zaman peninggalan Belanda. Dan konon katanya ya friend, patok ini adalah terdapat harta karun serta uang-uang kuno ya, berupa uang yang terbuat dari emas. Apakah benar, seperti apa? Langsung aja kita explore hanya di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Oke friend, kembali lagi di channel Denny Setiawan Jalan-Jalan. Oke ya friend, kita kali ini akan menelusuri sebuah artefak peninggalan zaman Belanda yang sampai sekarang masih dapat kita lihat ya, yaitu adanya sebuah patok ataupun nisan yang berada di Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati ya, yang konon katanya patok itu atau nisan ini sudah ada sejak zaman Belanda ya friend. Dan disinyalir di bawah patok ini itu terdapat harta karun berupa emas dan juga ada uang-uang kuno yang terbuat dari emas. Dan seperti apa, langsung aja kita explore ya. Patok ini berada di tengah-tengah kebun warga ya, dan masih dapat kita telusuri sampai saat ini ya, seperti apa kondisi patok dan apakah benar di bawah patok tersebut terdapat harta karun. Langsung aja kita explore. Ini dia friend, kita sudah berada ya, sampai sudah ketemu ini patoknya ya, dan kita akan explore dan kita akan lihat ya friend ya. Patok ini sekitar tingginya 1,5 meter, berbentuk balok dengan bawah itu ada pondasinya ya. Walaupun patok ini udah lama tapi tidak termakan oleh usia ya friend. Dan patok ini didirikan ataupun dibangun pada zaman Belanda ya, dan tidak tahu seperti apa ataupun kegunaannya patok ini, apakah ini berupa nisan, kuburan, ataupun ini emang sebagai pertanda ya. Tapi yang seru ataupun konon katanya itu friend, di bawah patok ini itu terdapat harta karun ya, berupa lempengan dan batangan emas serta uang-uang kuno ya. Patok ini sudah berdiri hampir 100 tahun lebih ya, bahkan bisa lebih ya. Karena menurut kesaksian dari warga sekitar yang ada di sini itu, patok ini sudah berdiri sebelum mbah-mbah mereka lahir ya. Bisa diasumsikan bahwa umur patok ini itu udah sangat tua dan sangat lama sekali ya. Ini yang bagian atas itu sudah gempel ya, dan bisa dilihat bekas cor-corannya itu. Dan ini sepertinya yang di atas ini ada kayak penanda persegi 4 ya friend. Serta untuk bawahnya ini friend, nah ini pondasi patok ini sekitar, kalau dari permukaan tanah hanya sekitar 1 jengkal dari permukaan tanah ya.
dengan tinggi patok itu sekitaran, kita ukur ya, 2,5 jengkal ya, mungkin sekitaran 50 cm ya friend. Patok ini tidak lekang oleh usia dan waktu ya, bahkan pada saat ini sebelum kebun ini ada, masih hutan-hutan yang lebat, patok ini sudah ada dan berdiri di sini ya. Ini masih belum tahu friend, kegunaan patok ini tuh sebenarnya untuk apa? Apakah emang ini pembatas teritorial suatu wilayah, ataupun ini hanya patok biasa, ataupun malah ini adalah sebagai batu nisan ya. Dan di bawah ini ada makam ya. Kita belum tahu ya. Karena kalau dilihat dari segi usia, patok ini masih sangat kokoh ya friend. Dan konon katanya yang sangat menarik ini friend, di bawah ini itu terdapat emas batangan maupun uang-uang emas dari zaman kuno ya. Tapi sampai saat ini belum ada yang berani menggali dari patok ini, apakah emang itu nyata ataupun itu mitos ya. Tapi karena warga-warga dulu yang konon katanya di sini emang pusatnya dari harta karun Belanda ya friend. Dan untuk yang sangat dibanggakan dari bangunan zaman Belanda itu gini ya friend, bangunannya itu tak lekang oleh waktu ya. Ini bisa dilihat bahwa patok ini berusia ratusan tahun ya, tapi masih berdiri kokoh ya, masih berdiri kokoh ya. Beda dengan bangunan zaman sekarang yang baru beberapa tahun, baru puluhan tahun aja udah rapuh ya. Beda dengan bangunan pada zaman Belanda ini ya friend. Dan ini dia friend, untuk pondasinya itu kalau kita lihat dari struktur yang ada di sini itu sebenarnya berbentuk kubus ya. Mungkin menancap ke tanah sekitar ada 2 meteran lebih, bahkan lebih ya. Karena kalau kita lihat dari sini ya, dari bekas-bekas tanah ini sebenarnya kondisi permukaan tanah dahulu itu rata ya, rata segini ya. Karena terkikis oleh waktu, itu hanya yang hilang dari permukaan tanah sekitar 1 jengkal ini ya. Dan apakah emang di bawah sini itu masih terdapat harta karun Belanda maupun emas batangan, kita nggak tahu ya. Dan apakah emang patok ini itu berupa batu nisan ya, itu juga belum tahu ya. Karena emang usia dari patok ini yang berusia ratusan tahun dan belum ada orang yang saksi hidup yang tahu proses pembuatan ini. Jadi ini menjadi misteri yang ada di Kecamatan Gunung Ungkal ini ya friend. Tapi kalau dilihat dari bentuk bangunan patok, tidak mungkin zaman Belanda itu membuat bangunan itu sembarangan ya, kecuali ada maksud dan tujuan tertentu. Seperti kita ketahui bahwa infrastruktur Belanda itu sangat canggih, modern, serta mempunyai tujuan yang jelas ya. Mungkin untuk di bawah sini emang ada harta karun, itu mungkin bisa terjadi ya, seperti kayak uang-uang kuno gitu ya, ataupun perhiasan-perhiasan yang ada ataupun milik asli orang Belanda ya. Karena kalau kita ketahui semakin banyak bangunan-bangunan lawas pada zaman dahulu itu, harta karun Belanda itu banyak disimpan di bangunan-bangunan tersebut ya. Mungkin saja di dalam sini ada emas batangan, tapi sejauh ini sampai detik hari ini tidak ada orang yang berani menggali dari dalam patok ini ya. Karena emang mungkin dari segi mistik ada hal-hal yang tidak memperbolehkan bangunan ini digali ya. Karena ini emang salah satu bangunan lawas zaman Belanda ya. Tapi yang harus kita lakukan saat ini, kita hanya perlu melestarikan ya friend, dari bangunan ini, dan jangan sampai ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk merusak bangunan ini ya friend. Karena ini adalah salah satu situs warisan budaya yang harus kita lestarikan ya. Ini ada apa ini friend? Kayak beling friend ini friend. Beling parfum atau apa ya friend. Kalau untuk ini tuh ada sebenarnya bekasnya tuh persegi ya, ada cekungan seperti
bekas persegi, tapi nggak tahu ini apa ini memang digunakan dulu untuk orang-orang menaruh sesaji di sini ataupun ada maksud yang lain ya. Tapi emang diakui untuk struktur bangunan Belanda ini sangat kokoh ya, friend. Oke ya, friend, ini dia patok peninggalan zaman Belanda yang ada di Kecamatan Gunung Mungkal, khususnya di Desa Winong, Sampok ya. Dan patok ini harus kita lestarikan dan kita jaga apapun yang terjadi, walaupun di bawah ini ada harta karun emas ataupun apa ya, tidak perlu kita explore lebih dalam ya, biarkan. Oke friend, terima kasih telah menonton video dari saya. Ini dia tentang explore patok zaman Belanda yang masih saat ini masih ada dan kokoh ya. Dan seperti biasanya untuk kalian dukung terus channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe supaya kalian dapat mengikuti informasi terbaru tentang tempat-tempat yang lain yang asik yang mungkin belum kalian kunjungi ya. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa jalan-jalan bersama saya, Denny Setiawan. Bye bye.